Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, pemirsa MK Pagi dimanapun berada yang menyimak melalui Zoom, melalui MK TV, MK FM, Facebook, YouTube, dan semua medsos yang merelay. Hari kemenangan itu sudah tiba dan kita berada di hari Raya Idul Fitri hari ini. Sambil persiapan tentunya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian untuk menuju ke lapang untuk melaksanakan ke musola atau tempat sholat atau mungkin juga ada yang di masjid-masjid besar untuk melaksanakan sholat Id. Kesempatan ini kita manfaatkan untuk membahas sedikit tentang bagaimana fikih sholat Id itu yang mesti kita pahami. Kak Habib tidak bisa share screen nih. Halo? Oke. Yang tadi gimana dipotong? Siap. Saya lanjutin ya. Salah. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, tema kita hari ini tentang fikih sholat Id. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah menuju atau persiapan menuju ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Seperti apa fikih sholat Id ini? Ya. Pertama kita mulai dari hukum sholat Id. Menurut beberapa pendapat, khususnya eh, di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah misalkan dan beberapa pendapat ulama lain, ada yang mengatakan bahwa secara hukum sholat id ini hukumnya wajib ya bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang mukim, artinya tidak dalam keadaan safar. Begitu, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat id. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, amarona ta'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idain. Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk keluar melakukan sholat Id. Ya, Idain itu dua Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Al-awatiqa wa dawatib al-khuduri wa amarul huyadha an ya'tazilna musalla al-muslimin. Agar mengeluarkan para gadis, jadi anak-anak sudah beranjak dewasa, dan wanita yang dipingit, begitu pula yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada waktu yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Karena sholatnya di lapang, yang haid pun boleh ya, bukan di masjid begitu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah inilah diantara alasannya kenapa sebagian para ulama mengatakan wajib hukumnya. Begitu pertama bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Rasulullah sepanjang hayatnya melakukan sholat idain, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk keluar rumah menunaikan sholat id, sebagaimana hadis tadi, ya, an yakhruju, untuk mengeluarkan para orang-orang yang ada di rumah untuk hadir ke tempat sholat untuk melaksanakan id. Yang ketiga, ada perintah dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Ini kita pahami sebagai apa ayat terkait dengan kurban, dan di situ ada sholat id, yaitu Idul Adha. Nah, Id itu paket Idain, Idul Adha maupun Idul Fitri, maka memiliki kedudukan yang sama. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, lalu berkurbanlah. Nah, artinya antara sholat dan kurban ini satu kesatuan. Sholat terlebih dahulu, lalu melaksanakan kurban. Itu di Idul Adha.
Di Idul Fitri tentu tidak ada kurban, tetap perintah ini untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, ketika hari Idul Fitri itu atau bahkan Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id, jika sudah sholat Id, maka sholat Jumatnya gugur. Dia boleh tidak melakukan sholat Jumat, padahal sholat Jumat itu satu yang wajib. Dan tidak bisa yang wajib itu digugurkan kecuali dengan yang wajib pula. Inilah pendapat yang menyebutkan bahwa sholat Id itu hukumnya wajib. Begitu ya. Ya, pendapat ini diantaranya juga diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat Id itu wajib, menurut beliau itu lebih kuat daripada hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya wajib sebagian saja, begitu. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat Id adalah sunnah yang dianjurkan atau sunnah muakkadah, menurut beliau pendapat yang lemah. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan sholat ini, lalu beliau sendiri dan falah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun melakukan. Nah, namun sekali lagi ini pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau kita merujuk kepada pendapat yang umum bahwa sholat wajib itu tidak ada lagi kecuali sholat 5 waktu. Jadi walaupun sholat Id ini memiliki kedudukan dan perintah yang jelas, Rasul tidak meninggalkan, tetap secara hukum adalah sunnah dan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan atau bahkan sunnah yang mendekati kepada wajib, saking dianjurkannya. Gitu ya. Nah, adapun yang berpendapat seperti Ibnu Taimiyah mengatakan wajib, maka boleh-boleh saja. Namun merujuk kepada mayoritas ulama bahwa yang wajib itu hanya sholat 5 waktu, maka sholat Id hukumnya tidak jatuh kepada wajib menurut pendapat yang lain. Seperti Qiyamul Lail, sholat malam tahajud itu sholat utama, paling utama bahkan setelah sholat fardu, tetap saja hukumnya tidak wajib. Dan Rasulullah SAW melakukan, tidak menunjukkan kepada wajib. Itu juga yang Rasulullah khawatiri ketika Rasulullah salat tarawih. Rasulullah khawatir umatnya mengatakan atau menganggapnya wajib, maka Rasul melakukan hanya pada 3 malam saja. Selebihnya Rasul menganjurkan melakukannya masing-masing. Demikian Bapak Ibu secara hukum. Lalu kapan waktu pelaksanaan sholat Id ini? Menurut mayoritas para ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, atau Hambali, waktu sholat itu dimulai dari matahari setinggi tombak sampai zawal atau matahari bergeser. Ini sebagaimana dalam ungkapannya dari Imam Syekh Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Artinya pagi hari dilakukannya, waktu maksimalnya sampai menjelang zuhur. Karena kalau sudah zawal itu berarti sudah masuk zuhur begitu. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat sholat Idul Adha. Nah, karena kita membahas Idain ya, 2 Id, Fitri dan Adha. Rasulullah mendahulukan atau mengakhirkan sholat Idul Fitri. Ya, seperti yang kita akan lakukan ini, maksudnya mengakhirkan tidak di akhir sampai menjelang maghrib ya. Tapi waktunya agak sedikit panjang dari subuhnya, berbeda dengan sholat Idul Adha. Dan itu juga dilakukan oleh Ibnu Umar, misalkan seorang sahabat yang dikenal mencontoh ajaran Rasulullah. Ibnu Umar mengatakan tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari mulai meninggi, ya, atau sekitar waktu duha boleh jadi. Nah, kenapa harus diakhirkan untuk sholat Idul Fitri seperti yang akan kita lakukan sekarang? Karena tujuannya kalau Idul Adha dikerjakan lebih awal supaya orang-orang dapat segera menyembelih kurban. Jadi menyembelih kurbannya tidak terlalu siang ya, karena tidak sah kurban seseorang kalau sholat Idul Adhanya belum dilakukan. Nah, itu pada saat nanti Idul Adha. Jadi Idul Adhanya lebih pagi, lalu sholat setelah itu menyembelih. Nah, sementara sholat Idul Fitri agak diundur, agak siang, tidak sepagi, tidak seawal sholat Idul Adha. Kenapa? Karena di Idul Fitri bertujuan agar satu, sebenarnya ada 2 ya. Kalau dalam Minhajul Muslim disebutkan 1. Agar seorang muslim bisa menunaikan zakat fitrah. Karena zakat itu afdolnya dibagikan setelah sholat subuh sebelum
orang-orang berangkat menuju ke lapang untuk sholat id. Nah, supaya waktunya cukup, sholat idnya agak disiangkan. Begitu. Sebab kalau seseorang nggak diberi spare waktu untuk menunaikan zakat, nanti keburu sholat id. Setelah sholat id, hukumnya bukan zakat lagi, tetapi sudah sodakoh minus sodakoh. Sudah sodakoh biasa saja. Nah, yang kedua juga dianjurkan sebelum sholat id itu, kenapa agak siang, bisa makan dulu. Untuk membedakan bahwa hari itu sudah nggak puasa. Untuk memberitahu bahwa itu sudah Idul Fitri dan haram hukumnya berpuasa. Yaumul Id, Yaumil Akli Wasyurbi. Hari Idul Fitri itu adalah hari makan dan minum. Jadi hukumnya haram baik saat Idul Fitri maupun Idul Adha seseorang melakukan puasa. Nah, sebagai bukti tidak puasa dari pagi kita mulai mengkonsumsi makanan atau bahasa kitanya sarapan dulu sebelum sholat id. Hikmahnya adalah menunjukkan bahwa itu bukan Ramadan lagi, bahwa itu sudah puasa dan haram berpuasa. Yang kedua, menjadi lebih siap untuk sholat. Ya, tentu makannya tidak berlebihan, sehingga pada sholat-sholat id saat mendengar khutbah tidak dalam keadaan lapar karena sudah diisi terlebih dahulu. Yang biasanya hari-hari sebelumnya dalam sebulan kita makan sahur di waktu sebelum subuh. Selanjutnya, tempat pelaksanaan sholat Aid. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Mustola di sini sebenarnya umum ya, tempat sholat. Kadang kita menyebut apa, di rumah juga ada musola. Kalau dihususkan untuk sholat disebut musola. Musola umum tempat sholat. Nah, yang dimaksud musola di hadis ini adalah tanah yang lapang. Karena dulu Rasulullah SAW yang Rasulullah tinggal di Madinah, Rasul melakukan sholat di lapangan, kalau sekarang gitu ya, posisinya sebelah kanan dari Masjid Nabawi. Atau yang sekarang kita kenal, mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh, ada Masjid Gomama, gitu ya. Kenapa disebut Gomama? Gomama itu artinya awan, dan mengabadikan peristiwa itu dibangunkan masjid sebagai sarana mengenang kejadian di sana. Ternyata kejadian saat itu adalah ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat Aid. Banyak para sahabat yang ikut, dan karena panas terik, matahari sudah mulai meninggi, tidak sedikit para sahabat yang saat itu kepanasan, bahkan ada yang sampai pingsan. Tapi Rasulullah melanjutkan terus khutbahnya, dan Rasulullah kemudian dinaungi oleh awan. Nah, dinaungi awan itu posisinya tidak di Masjid Nabawi, tetapi di sebelah kanan Masjid Nabawi. Berjarak mungkin hampir kurang lebih kurang dari 1 kilo antara posisi Masjid Nabawi dengan Gumamah. Mungkin sekitar 500-600 meter lah, begitu ya. Nah, berdasarkan hadis ini Imam Nawawi mengatakan bahwa dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa sholat id sebaiknya dilakukan di tanah lapang. Ini lebih afdol, lebih utama daripada di masjid, ya. Nah, eh, hikmahnya apa? Menjadi syiar. Apalagi di lapang dengan jumlah yang banyak, diawali dengan takbir yang menggema, kemudian terlihat sholat dengan saf yang sangat rapi, lalu khutbah yang menyentuh hati, itu semuanya menjadi syiar. Sehingga lebih diutamakan sholatnya dilakukan di lapang. Mungkin ada pertanyaan, juga mana di tempat saya tidak ada lapang lagi. Satu-satunya tempat yang lapang, yang luas, bisa nampung banyak adalah masjid. Tentu tidak menjadi halangan, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, afdol lebih utama di lapangan untuk melaksanakan sholat ini. Inilah yang dipraktekkan kaum muslimin di berbagai negeri, termasuk insya Allah di kita di Indonesia. Adapun penduduk Mekah, nah sebagaimana dalam hadis atau syarah Imam Muslim, sejak masa dulu sampai sekarang mereka dilakukan di Masjidil Haram. Karena di Mekah itu tidak ada tempat yang paling luas, lebih luas dari Masjidil Haram, ya. Nah, di kita juga mungkin beberapa RT, RW yang biasa menyelenggarakan sholat itu kesulitan menemukan tanah lapang. Hampir tanah-tanah sudah dibangun, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung, Bekasi, Depok, mungkin sulit. Maka tidak masalah kalau kemudian di masjid. Namun ketika memungkinkan, lebih afdol, lebih utama tempat pelaksanaan sholat ini dilakukannya di
Baik, selanjutnya, tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan sholat Id. Nah, seperti yang Bapak Ibu sekarang akan persiapkan, kita akan berangkat menuju tempat sholat Id. Pertama, dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat. Ya, mandi di sholat Id itu hukumnya sunnah, yang dianjurkan sebagaimana mandi sunnah ihram, mandi sunnah sholat Jumat, dengan tata cara sebagaimana mandi wajib ketika seseorang dalam keadaan junub, setelah bersih dari haid dan nifas, atau setelah hubungan suami istri, atau setelah bermimpi bagi yang belum menikah. Ibnu Qayyim mengatakan, terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Ibnu Umar dikenal sangat mencontoh Nabi. Beliau biasa mandi pada hari Id sebelum berangkat sholat. Ya, ini pendapatnya kenapa dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat. Bagaimana kalau tidak sempat mandi atau eh, memang tidak mandi karena kesulitan air misalkan, ya ini terbatas yang cukup untuk wudhu, maka hukumnya sekali lagi ini sunnah, kebiasaan yang baik, yang kalaupun tidak dilakukan tentu tidak menjadi dosa. Tetapi kalau dilakukan mendapatkan pahala dan kebaikan. Kedua, dianjurkan berhias diri dan memakai pakaian terbaik. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW biasa keluar ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan pakaian terbaik. Pakaian terbaik itu tidak mesti baru, gitu ya, tidak mesti mahal, tapi ya baik. Mohon maaf, jangan sampai ada yang berangkat sholat Id tapi pakai kaos. Kaosnya juga ada tulisannya, sehingga orang di belakangnya jadi tidak khusyuk karena baca tulisan. Atau dengan kaos yang bergambar, dengan gambar-gambar yang menarik perhatian sehingga mencuri kehusuan orang yang sholat, ya. Pakailah yang terbaik, yang kalau ada yang baru, baju lebaran silahkan dipakai sebagai bentuk syukur kita sampai kepada hari ini, sampai kepada hari raya ini, sehingga kita bisa menikmati Idul Fitri dengan pakaian terbaik dalam bentuk kita berbahagia selepas sebulan lamanya mengekang hawa nafsu, mengalahkan tipu daya setan. Yang ketiga, nah, dianjurkan makan sebelum keluar menuju sholat. Ya, ini sekali lagi ini khusus untuk Idul Fitri. Sementara Idul Adha, karena lebih awal, tidak dianjurkan sarapan dulu. Kalau Idul Fitri, karena agak disiangkan, begitu, boleh makan dulu. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dia berkata, karena Rasulullah SAW la yaddu yaumal fitri hatta yakula wa la yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayaqula min adhiyatihi. Bahwasanya Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Wala yaqula yaumul adha, dan dia tidak makan, Rasulullah beliau tidak makan lebih dulu ketika Idul Adha itu hatta yarji'a fayaqula min adhiyatihi, sampai beliau pulang dari sholat Id lalu kemudian beliau memakan dari daging kurban itu. Jadi setelah Id tentu ada kurban kalau Idul Adha, dan boleh memakan dari daging kurban itu, begitu ya. Yang keempat, bertakbir ketika keluar hendak sholat. Dalam satu riwayat disebutkan karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri fayukabbira hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas salat fa idza qadas salat qata'at takbir. Nabi SAW biasa keluar hendak salat pada raya Idul Fitri, lantas beliau takbir sampai di lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan. Ketika salat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari takbirnya. Artinya dari mulai malam boleh, atau dari mulai setelah subuh saat kita berangkat menuju lapang terus bertakbir sampai sholat Idnya dilaksanakan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu terus dilakukan sampai tiba di lapang. Sampai tiba di lapang, terus bertakbir juga dengan para sahabat sampai melaksanakan sholat Idnya. Maka ketika sholat Id, faida qadas sholat fata'al takbir. Ketika sudah melaksanakan sholat, maka berhentilah takbirnya. Dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah pernah berangkat sholat Id
bersama Al-Fadil bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Jafar, Al-Hasan, Al-Husain, Usama bin Zaid, Zaid bin Harithah, dan Aiman bin Umi Aiman. Mereka mengangkat suara bertahlil dan takbir. Jadi takbirannya tidak dalam hati, ya, takbirannya diucapkan, bahkan mengangkat suara. Mengangkat suara itu artinya dengan suara yang lebih lantang, gitu ya, terdengar oleh banyak orang, sehingga hikmahnya menjadi syiar. Kelima, menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat id. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah yang pernah disebutkan, namun wanita tetap harus memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias diri, tidak memakai wangian yang berlebihan, tidak menimbulkan fitnah, sehingga itu lebih aman. Maka wanita pun dianjurkan untuk berangkat sholat id. Anak-anak diajak. Ya, tentu dengan penguasaan orang tua, jangan sampai anak-anak mengganggu dan merusak kehusuan. Tetapi dengan dibawa sholat id itu juga sebagai syiar dan pembelajaran bagi anak di dalam bertakarub kepada Allah, memahami adanya sholat id yang merupakan bagian dari syariat Islam. Nah, Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil pernah ditanya, apakah engkau pernah menghadiri sholat? Dan ketika masih kecil, begitu, Ibnu Abbas kan putra dari Abbas, paman Rasulullah, ya. Maka beliau menjawab, Naam, walau lamakani minas sigari ma syahidtuhu. Ya, aku menghadirinya. Seandainya bukan karena kedudukanku yang termasuk sahabat junior, tentu aku tidak akan menghadirinya. Iya, karena masih kecil uh, dan dianjurkan untuk ikut, maka Ibnu Umar pun sudah ikut. Ya, ini juga buat kita, silakan Bapak Ibu bawa anak putrinya. Ya, selain memang keamanan di rumah, masa ditinggal anak-anak aja, ibu bapaknya sholat id, ya. Dibawa saja dan diupayakan sebisa mungkin untuk dapat khusyuk, tetap tidak mengganggu yang lain. Karena melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Ya, sebagaimana hadis yang diterima diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalaqat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat id beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya. Nah, ini apa hikmahnya adalah agar kita bisa bersilaturahmi dengan orang yang berbeda. Kalau misalkan lapangnya ada di ujung komplek gitu ya, lalu lewat komplek melalui blok A, nanti berangkatnya, nanti pulangnya melalui blok B. Nah, kesapa tuh orang-orang yang dilewati di blok A, kesapa juga bisa sering bermanfaat ketika saat pulang dengan orang yang di blok B. Namun sekali lagi ini jika memungkinkan, tentu tidak dipaksakan ketika, oh saya jalan ke lapang atau jalan ke masjid juga sudah cuma satu, mau muter kemana lagi katanya, masa kelewat suhunan orang kan tidak mungkin. Nah maka ini ketika memungkinkan saja. Yang ketujuh, dianjurkan berjalan kaki sampai tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Ya kalau dekat mah berjalan saja ya, kecuali mungkin jauh. Jauh kembali apa termasuk kepada yang ada hajat. Agak jauh, mau ke lapang yang lebih jauh tentu harus datang lebih awal dan tidak terlarang berkendara. Tapi sunnahnya jika memungkinkan, terutama dari rumah kita ke tempat ini yang tidak terlalu jauh, maka bisa berjalan kaki. Dari Umar beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal id masyian wa yarji'u masyian. Masyian itu artinya berjalan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk sholat id masyian dengan berjalan kaki, wa yakhruju ilal id masyian wa yarji'u masyian. Yakhruju keluar dari rumah berangkat ke lapang berjalan, yarji'u kembali dari lapang pulang ke rumah masyian juga dalam keadaan berjalan. Berikutnya, tidak ada sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah di dalam sholat id ini, ya. Jadi tidak ada qobliyah id atau ba'diyah id. Sholat qobliyah ba'diyah itu adalah sholat sunat. Sholat idnya sendiri adalah sunat. Jadi di dalam sunat tidak ada qobliyah ba'diyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sholatnya di lapangan maka juga tidak ada tahiyatul lapangan, ya. Yang ada itu adalah tahiyatul masjid untuk menghormat masjid, tapi tidak ada tahiyatul lapangan. Ini dalil mengenai tidak adanya sholat sunat qobliyah ba'diyah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitri
fasala rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, fasala rak'ataini, salat dengan dua rakaat, walam yasilu qablaha wala ba'daha, dan tidak melakukan walam yasil atau tidak menyambung di dalamnya, tidak mengerjakan qobliyahnya maupun ba'diyahnya. Jadi salat Id ini salat yang nawafil, terpisah. Sementara qobliyah ba'diyah itu yang rawatib, tersambung dengan salat-salat wajib. Begitu. Kemudian juga tidak ada azan dan iqomat. Ya, sebagaimana mungkin kita sudah pengalaman ikut salat Id ya. Tidak ada azan dan iqomat, yang ada adalah takbiran sebelum salat itu didirikan. Dari Jabir bin Samurah dia berkata, "Shalaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Idain." Aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Idain, artinya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ghairu marratin wala marratain bi ghairi adanin wala iqamatin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaf, Samurah mengikuti Rasulullah SAW itu ghairu marratin wala marratain, tidak sekali dua kali, tapi sering berkali-kali. Dan ketika melakukan sholat di belakang Rasulullah berkali-kali itu, bigori adanin wala iqamatin, tanpa didahului dengan azan maupun qomat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Qayyim mengatakan jika Nabi SAW sampai ke tempat sholat, beliau pun mengerjakan sholat id tanpa azan dan iqamat. Juga ketika itu menyeru jamaah ada ucapan as-salatul jami'ah. Ya, yang termasuk ajaran Nabi adalah tidak melakukan semacam tadi, walaupun dilakukan juga sebagai bentuk pemberitahuan boleh. Tapi tidak menjadi sebuah kewajiban atau bahkan kesunahan ya. Wah, nggak sah ya, tidak ada murokinya yang mengatakan salatul jamiah. Enggak, langsung saja boleh, langsung takbir dan diikuti begitu. Tapi kalau diungkapkan dulu juga tidak masalah, bukan hal yang dilarang. Terakhir, bagaimana tata cara sholat Id? Jumlah rakaat sholat Id itu adalah dua rakaat, dan ini ittifaq para ulama berdasarkan banyak hadis. Baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha dilaksanakan sejumlah dua rakaat saja. Adapun tata caranya sebagai berikut, dikutip dari kitab Fiqhus Sunnah. Pertama, memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana salat sunat lainnya. Kemudian bertakbir dengan takbir zawaid atau tambahan sebanyak 7 kali takbir di luar takbiratul ihram sebelum membaca Fatihah di rakaat pertama, gitu ya. Boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Qayyim mengatakan Ibnu Umar yang dikenal sangat meladani Nabi, beliau mengangkat tangannya dalam setiap takbir. Jadi ada 7 kali takbir di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Di antara takbir atau takbir zawaid, takbir tambahan itu ada yang tidak ada bacaan apa yang ada tadi tidak ada bacaan zikir tertentu. Ini menurut sebagian ulama. Namun ada juga satu riwayat seperti dari Ibnu Mas'ud mengatakan di antara tiap takbir hendaklah dia menyanjung Allah, memuji Allah. Sehingga Syekhul Islam, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagian salaf di antara takbir membaca bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli warhamni. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli warhamni. Allahu akbar. Demikian sampai 7 kali. Ya, 7 kali takbir di rakaat pertama. Kemudian setelah takbir tadi dilanjutkan membaca Fatihah dan baca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Ada riwayat juga bahwa Umar bin Khattab pernah menanyakan pada Waqid al-Laitsi mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau pun menjawab, kana yaqra'u fihi ma bi Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf ya. Wa iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Nabi membaca surat Qaf di rakaat pertama dan surat Al-Qamar di rakaat kedua.
Boleh juga membaca surat yang lain. Ada surat Al-A'la dan surat Al-Ghasiyah. Surat Al-A'la di rakaat pertama dan Al-Ghasiyah di rakaat kedua. Lebih khusus jika Idul Fitri atau Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat. Nah, tahun kita sekarang tidak hari Jumat ya. Nah, ketika hari Jumat dianjurkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasiyah pada rakaat kedua. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, karena Rasulullah SAW yaqra'u fil idain fil jum'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW membaca pada dua sholat id di hari Jumat, Sabbihisma rabbikal a'la. Dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Atau surat Al-A'la. Sering dikenal surat Sabbihis. Nah, diawali dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Wa al-hataka hadisul ghasyiyah. Dan al-hataka hadisul ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Qala wa idastama al-idu wal jumu'ah fi yaumin wahidin yaqra'u bihima aidun fi salatain. Ya, kemudian An-Nu'man bin Bashir mengatakan begitu pula ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing salat. Di salat Idul Fitri maupun Idul Adha ketika bertepatan dengan hari Jumat. Kelima, setelah membaca surat kemudian melakukan gerakan salat seperti biasanya. Disama dengan kegiatan yang lain. Yang membedakan satu tadi ada takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali tambahan di rakaat kedua. Lalu kemudian ada beberapa surat yang dianjurkan dibaca. Bagaimana kalau nggak hafal Al-A'la, nggak hafal Al-Ghasyiyah, atau surat yang pernah Rasul contohkan, surat Al-Jum'ah, boleh membaca ayat lain, surat lain sepanjang itu dari Al-Quranul Karim. Kemudian di dalam sholat itu ada khutbah, khutbah setelah sholat id. Apakah semua harus mendengarkan khutbah atau tidak? Dari Umar beliau mengatakan karena Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna idain qabla al-khutbah. Bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar biasa melaksanakan sholat id sebelum khutbah. Ini bedanya dengan sholat Jumat misalkan. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau id, baik Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Setelah melaksanakan sholat id, imam berdiri melaksanakan khutbah id dengan sekali khutbah. Ya, tidak seperti sholat Jumat 2 kali, walaupun ada pendapat juga yang menganjurkan 2 kali. Begitu. Nabi SAW melaksanakan khutbah di atas tanah dan tanpa memakai mimbar. Beliau pun mulai khutbah dengan hamdalah sebagaimana khutbah-khutbah beliau yang lainnya. Artinya uh, khutbah ini bagian dari hal yang dilakukan oleh seorang seorang Muslim atau seorang penyelenggara ketika melaksanakan sholat Id, begitu. Jamaah boleh memilih mengikuti khutbah atau tidak. Nah, ini ya, kalau sholat Jumat, khutbah itu bagian dari rukun Jumat. Ketika seseorang tidak ikut sholat, tidak ikut khutbah, maka dia tidak sempurna Jumatnya atau tidak sah. Jangankan tidak ikut khutbah, ketika imam khutbah dan dia mengatakan satu kalimat saja, ya uskut, diam kepada temannya, fala Jum'atalah. Dia termasuk kepada orang yang lalai Jumatnya, dia tidak mendapatkan Jumat baginya. Nah, tetapi untuk saat ini boleh memilih, dia bisa ikutan mendengar khutbah ataupun tidak. Mungkin saja ada orang yang karena buru-buru mudik, khawatir tertinggal kereta, tertinggal pesawat, dan seterusnya beres sholat, dia langsung check out dari lapang itu, gitu ya. Maka tidak mengapa. Dari Abdullah bin Sa'ib As-Sa'ib berkata bahwa ia pernah menghadiri sholat id bersama Rasulullah. Tatkala beliau selesai menunaikan sholatnya, beliau bersabda, Inna nakhtubu faman ahabba an yajlisa lil khutbah fal yajlis. Waman ahabba an yadhaba fal yadhab. Sungguhnya aku akan berkhutbah, barang siapa ingin mendengarkan untuk duduk, maka duduklah dia, dan barang siapa yang akan pergi, silahkan pergi. Hadis riwayat Abu Daud. Ini menunjukkan mendengarkan khutbah tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Ya, salat idnya juga sunnah, mendengar khutbahnya bagian dari sunnah. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya menjadi panduan hari ini kita akan melaksanakan sholat id. Selamat menunaikan sholat id, mengikuti khutbah, mendengarkan sampai selesai nanti. Kecuali yang ada halangan yang mendesak, boleh lebih dulu, tetapi
Sebisa mungkin laksanakanlah dan ikutilah sholat id itu dengan sempurna, mengikutinya dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabirullah, untuk mengagungkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, mengagungkan Allah. Walitukabiru ala mahadakum, yang Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, mengisi malam-malam kita dengan tarawih dan qiyamul lail, mengisi siang-siang kita dengan puasa berlapar-lapar, membuat kita bisa bersedekah menyisihkan sebagian harta kita. Semua itu adalah karunia Allah yang Allah titipkan, berikan kepada kita, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur, agar bersyukur dengan segala karunia nikmat ini. Demikian saya Mulyadi Al-Fadil, khusus saya memandu setiap hari Senin kajian fikih. Memohon maaf lahir batin. Semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima dari semua ibadah kita. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Kita berjumpa pada sesi berikutnya di kajian fikih Senin MQ pagi. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Kang Habib? Ya, silakan diedit.